Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Berarti ayat ini penting. Kalau di komplek pengayoman ini ada pengumuman dari pemerintah yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati. Mana tentara tuh? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, agamanya mengakunya Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh saja. Anak sekolah dikejar sama polisi. Sikap. Kenapa kau melanggar? Kau dari ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratnya? Lengkap. Mana STNK? Lengkap. Semua lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, kenapa pakai jaket Yamaha? Dia buka lah, itu kasihan jaketnya. Masih saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Kayaknya jangan musuhin polisi. Bu. Bu. Kalau hilang motor siapa yang cari? Polisi. Adek, bapak-bapak, rumah dirampok, anak dibunuh, istri diperkosa, harta dijarah. Bapak cari siapa? Polisi. Pak Imam, udah ketemu, siapa kita cari? Polisi. Makanya jangan musuhin polisi. Dan saya yakin acara ini bisa berlangsung karena polisi tidak larang. Coba kalau polisi larang, tidak bisa kita ceramah. Iya toh? Makanya jangan musuhin polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India, polisi Indonesia. Polisi beleng-beleng. Polisi beleng-beleng itu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, bukan Islam karena pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.
Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh tentara bukan ulama, musuh ulama bukan polisi. Musuh kita adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika kita ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan, bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Dengar ceramah dulu, bos. Jauh-jauhnya saya dari Sulawesi kok tidak dengar ceramah aku, kasihan. Sudahlah, simpan dulu HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Makanya simpan dulu HP, simpan dulu. Ayo bu, simpan dulu HP. Bapak-bapak minta tolong simpan dulu HP, simpan dulu ya. Bisa? Simpan dulu HP, simpan. Selama bapak pegang HP, pasti bapak tidak konsentrasi dengan ceramah. Pasti dilihat HP-nya. Ya, tolong, bisa? Yang itu tidak pakai masker, pakai maskernya. Ya, bagus pakai masker, udah kelihatan hidung PC. Pakai maskernya. Ayo, pakai maskernya, Pak. Saya juga pakai maskerku. Benar, Ben. Pakai maskernya dulu, pakai. Ya, kalau saya buka masker tapi bapak-bapak tetap pakai masker, jaga jarak, insya Allah aman. Ya, tapi kalau semua kita buka masker, maka kita bukan dapat ilmu, tapi kita dapat wabah. Bisa? Ayo pakai maskernya. Nah, saya simpan di sini. Aman. Saya sebelum ke sini swab sudah vaksin, alhamdulillah. Dan ini vaksin Sinovac, Pak. Salah satu efek negatifnya membuat bapak-bapak berani sama istri. Nggak coba pakai vaksin. Wa qala Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat, Pak, ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? Berapa? Cacat dong. 20. Ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa gerangan itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Enggak. Kenapa? Kenapa, Ibu? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Bisa dicatat. Ini banyak jumlahnya barang-barang jatuhnya dan kencang. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi penasaran bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di gunung. Semua aku catat ya Muhammad. Tidak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk mencatat ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku hitung. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid pengayuman, mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Kalau bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, ibu-ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus khatam tiap 1 juz 1 hari, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun musholla dan masjid, maka perbanyak amal. Caranya ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah. Maka saya mau dengar ini salawatnya majelisnya ini. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu dulu. Nih Bu, jangan mau kalah sama ini bapak-bapak. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya Bu. Salatullah. Kencang Ibu. Ala toha
Alhamdulillah, ini bukan kencang Pak, ini namanya syahdu. Nah, suara begini yang kasih tergoda kita laki-laki ya. Makanya Ibu kalau ditelepon suaminya orang jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Pelakor. Coba kalau Ibu tegas. Assalamualaikum. Di mana Ibu? Di rumah. Baik, apa kau tanya? Anda diteleponnya lagi itu besok. Ya, mulai besok kalau ditelepon sama laki-laki yang tegas ini ada di cewek ini. Kalau kau ditelepon sama cowok tegas. Assalamualaikum. Salam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa kau tanya? Enggak. Enggak diteleponnya lagi kau besok. Waalaikumsalam. Celeda. Ibu-ibu diam. Ibu diam ya. Diam. Nah, kita dengar nih bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Selawat bareng-bareng. Ayo, selawat. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Yuk. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak-bapak diam, kita dengar ini di depan. Jangan aku semua ini gaya-gaya kan? Ayo. Yang kedua ya. Sholat. Ini mau kawin lagi. Ayo bareng-bareng semua. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Ketua Takmir Masjid yang paling rapi malam ini, pakai jas, pakai sarung, BHS, rapi, kayak mau pergi pengantin. Khusus pula yang saya hormati Bapak Haji Yasin, menjadi sebab saya bisa datang ke tempat ini. Insya Allah semua dirahmati dan disayangi Allah. Saya tidak bisa menyebut nama Bapak satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu. Juga kalau saya sebut semua namanya Bapak satu demi satu, saya tidak ceramah tapi ngabsen. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita memperingati Isra dan Mi'raj 1400 tahun yang lalu. Tepatnya tahun ke-8 Rasulullah menjadi Nabi. Terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, yang peristiwa ini sejarah tidak pernah akan terulang. Sekali aja terjadi sepanjang dunia ini. Peristiwa spektakuler itu tak lain adalah diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit 1 sampai ke 7, ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, sementara waktu yang ditempuh sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan semakin jauh perjalanan, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi kejadian Isra dan Mi'raj ini, perjalanannya jauh melintasi langit, tapi waktunya sangat ringkas. Al-Quran mengatakan Lailam. Apa itu Lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Namanya satu malam, dari maghrib sampai subuh, itu satu malam. Tapi Al-Quran menjelaskan Lailam, sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Makanya Nabi ketika ceritakan kejadian Isra Mi'raj ini, beliau kumpulkan kaum manusia pada waktu itu. Ayuhan nas, wahai manusia, semalam saya pulang dari Palestina, naik ke langit, hari ini ada lagi di Mekah. Dia bilang Abu Jahal, gila kau Muhammad, mana bisa? Kenapa? Saat itu dari Mekah ke Palestina saja, waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat waktu itu namanya onta. Berapa lama dibutuhkan
1 bulan pergi. Pulang 2 bulan. Berarti PP 2 bulan. Nabi tidak cukup setengah malam. Maka orang tidak masuk akal. Belen-belen ini kalau bahasanya Makassar. Tidak masuk di akal. Mana bisa? Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Allah, tapi sepenuhnya bukan kehendak Nabi, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Coba simak ayat yang dibacakan tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh, beberapa saat yang lalu saya diundang ceramah ke Palembang. Berangkat saya pagi. Sudah sholat subuh berangkat. Sampai Jakarta, sampai Palembang kurang lebih pukul 10. Selesai sholat duhur, ceramah sudah selesai. Balik lagi ke sini jam 2. Alhamdulillah sampai di Makassar pukul 9 malam. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut yang ikut di kantongku. Begitu saya gantung baju saya, keluar ini semut yang ikut di kantong. Dia kumpulkan semua temannya semut dan dia pidato. Saudara-saudara sekalian, bangsa semut, baru saja saya pulang dari Palembang. Kata semut yang lain, jam berapa kau pergi, Mon? Tadi pagi sudah salat subuh. Malam kau ada lagi di Makassar. Tidak masuk di akalku. Kau jalan saja baru keluar, diinjak kau mobil, mati. Dia bilang ini semut, betul yang kau bilang, Mut. Kalau itu saya yang jalan. Ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantongnya Ustadz Das'ad. Dari rumah ke bandara naik mobil, dari bandara ke Jakarta naik pesawat, ke Palembang naik pesawat, pulang juga demikian. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya Ustadz Dasar, tapi betul saya dari Palembang. Masuk akal? Masuk akal? Nah, berarti bukan semut yang jalan, tapi diperjalankan oleh Dasar Latif dalam kantongnya. Ini pulpenku sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Mana bisa Ustaz bergerak aja tidak? Siapa yang gerak? Das'ad Latif, ini pulpen di kantong. Percaya Pak? Percaya. Bukan dia yang jalan, tapi yang jalan Das'ad Latif, dia numpang. Bukan Rasulullah yang punya kuasa, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mestinya kita memaknai Isra dan Mi'raj. Contoh lagi, tidak masuk di akal, tapi sudah terjadi. Dulu. Tanya Pak Haji Yasin. Tanya beliau. Nelpon Pak dari Pekanbaru ke Jakarta diputar. Halo. Disimpan di sini satu. Halo. Palangkaraya. Halo. Jakarta. Halo. Itu dulu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Mana pernah Bapak bayangkan Pak Haji Yasin tahun 80, tahun 70-an, mana pernah kita bayangkan saudara kita yang ada di Amerika, saudara kita yang lagi haji, bisa kita video call. Halo, ya kasih kelihatan lidahmu, turun sedikit di lehernya. Dulu tidak pernah dibayangkan, sekarang ada. Mana pernah kita bayangkan dulu orang bisa menelpon tidak ada kabelnya. Bukan cuma bisa menelpon tidak ada kabel, bisa nonton dan itu kecepatannya sama. Kalau dulu kan mulutnya sudah rapat, suaranya belum kedengaran. Luar biasa. Dan suatu ketika nanti saya yakin teknologi ilmu pengetahuan mampu membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj ini. Satu. Yang kedua yang perlu dijelaskan, mengapa Nabi diisrakan? Dalam penulisan skripsi disebut latar belakang masalah. Kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. 1 namanya tahun gajah. 2 tahun duka cita. Tahun gajah tahun lahirnya Nabi. Tahun duka cita tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Anak remaja, siapa yang tahu? Ayo saya kasih kau hadiah, cepat.
Cepat. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Ayo, mana? Hah? Sini. Cepat. Sini. Nama siapa? Ya, coba. Namamu siapa? Ardi. 27 Rajab. Tunggu dulu, belum. Ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustaz Dasar? Nenek Yangti. Ya, ini pintar. Pokoknya kau jawab saja benar atau tidak urusan. Tanggal berapa Nabi? 27 Rajab. Alhamdulillah. Kau dapat hadiah. Beda rasanya uang Ustaz dengan uang Kapolres. Ya. Nabi Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Makanya kita dulu waktu kecil kita tahu kenapa ibu saya nyanyi 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu dulu. Masuk maulid menyanyi lagi pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa namanya Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Tangerang atau Jakarta? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua takmir atau Pak Desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya dulu. Sekarang lagunya ibu apa? Putar ke kiri, putar ke kanan, beda. Apa itu putar kiri kanan. Cara mau polisi itu mah. Ya, 27 Rajab Nabi diisrakan. Kenapa? Nabi lagi duka. Kenapa beliau berduka? Ada dua orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal wafat pada tahun yang sama. Siapa yang tahu? Siapa? Siapa? Ini bukan remaja. Kalian kecil-kecil. Ayo. Siapa? Oh, itu bukan remaja. Mana? Siapa yang meninggal? Siapa? Ham? Abu Bakar? Beleng-beleng. Siapa meninggal? Dua. Siapa? Khadijah, istri beliau, dan paman beliau Abu Thalib meninggal. Sehingga Nabi berduka. Dua orang ini mencintai Nabi dan wafat pada tahun yang sama, maka Nabi berduka. Maka disebut tahun duka cita. Begitu dukanya Nabi, sehingga Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percaya bahwa itu salah satu tanda istri calon penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu mati, dia pasti mati. Ya? Begitu ibu mati, suaminya berkata, ya Allah, kenapa cepat sekali kau panggil istri? Inilah istriku yang paling aku sayang, meskipun geteknya bau. Tapi aku merindukannya ya Allah. Hilang separuh nafasku ya Allah. Ciri-ciri ibu penghuni surga. Tiap saat suaminya berduka, mengenang kebaikan-kebaikannya, ciri penghuni surga. Tapi sebaliknya, kalau ibu meninggal dunia, lalu suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Kawin lagi. Alhamdulillah bebas dari penjajahan. Yang ketawa sih serius ini bukan penjajah. Ya. Nah, pada saat Nabi duka cita itulah Allah perintah kepada Jibril, sini Jibril, kau turun jam
panggil Muhammad. Turun menghadap kepada Nabi. Waktu itu Nabi lagi baring-baring di rumah. Turun. Muhammad, ya Mas Bro, saya dapat perintah. Perintah apa? Menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Kemana? Saya diperintah untuk menjemput kau naik ketemu dengan Allah. Maka mulailah diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hikmah pertama, Nabi dalam berduka, Nabi lagi bersedih, Allah kasih hiburan. Hiburannya apa? Bukan ke Ancol. Hiburannya apa? Bukan ke Taman Mini. Hiburannya apa? Bukan ke Singapura. Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjalan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Timbul pertanyaan mahasiswa saya, Ustaz, Nabi kan mau naik ke langit, ngapain lagi ke Masjidil Aqsa? Kenapa ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Makkah langsung naik ke langit. Kan bisa dari Makkah langsung ke langit. Ngapain lagi ke Palestina? Bikin boros perjalanan. Allah jawab, linuriyahu min ayat. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Ka'bah. Itu tujuannya. Sepanjang perjalanan dari Palestina, dari Makkah ke Palestina, Allah memberikan perumpamaan kepada Nabi yang bagus kita jadikan pelajaran. Perumpamaan apa saja? Satu, Nabi melihat ada orang menanam biji. Tanam biji satu. Begitu ditanam langsung tumbuh. Begitu tumbuh langsung buah. Begitu berbuah langsung panen. Begitu panen muncul buah baru. Tanam langsung panen. Ada di sini Tangerang, Gagak, tanam langsung panen. Ada? Ada? Di kampungku gagal, tanam gagal panen. Nabi takjub kan? Tanam langsung panen. Mana ada? Nabi melihat, karena heran Nabi bertanya, ya Jibril, perumpamaan apa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah ketika dia hidup di dunia. Maka bapak-bapak, Allah sudah sediakan lahan. Silakan tanami lahan itu. Tanam langsung panen. Apa lahannya? Pembangunan masjid. Di masjid kita yang punya kuasa, tanam lahan itu dengan mempermudahkan tanda tanganmu untuk pembangunan masjid. Yang punya harta, tanam lahan itu dengan uangmu. Yang punya tenaga, tanam di situ dengan tenagamu. Gotong royong bersihkan masjid, bersihkan toilet. Yang tidak punya tenaga tapi dia cerdas, tanam amalmu di situ dengan ilmumu. Bangun ini dengan apa? Bikinkan website, bikinkan desain grafis yang baik dengan ilmumu. Saya bukan pejabat, saya tidak punya uang, saya tidak punya tenaga, saya tidak punya ilmu. Bantu masjid dengan cara apa? Diam. Ada orang pada pernah datang ke masjid, tidak pernah nyumbang, tidak pernah gotong royong, tapi ributnya kurang. Diam aja kau pelit. Nah, sedekah ibu-ibu nih, yang ada harta. Ini yang punya emas. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Siapa? Siapa bilang anak? Istri kedua. Ya. Makanya sebelum terjadi itu sedekah. Ini adik-adik nih, kau punya uang belanja dikasih bapakmu 50.000, maka gunakan sedikit saja untuk bantu fakir miskin. Mau 5.000, Allah tidak lihat berapa jumlahnya, tapi Allah lihat ketaatanmu dalam menjalankan agama. Sedekah. Ya, Pak, di kompleks pengayoman ini ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ada?
Ustaz, itu ujung sana warna biru rumahnya, itu dulu kaya Ustaz. Hanya karena rajin sedekah dia jadi bangkrut. Tidak ada. Kenapa kita miskin? Karena kita malas bersedekah. Sedekah. Ibu, tidak bisa sedekah duit, sedekah sendal. Dari toilet ke pintu masjid, sedekah. Sendal jepit 10.000, tapi berapa kaki yang pakai, berapa pahala yang dapat. Ibu, di rumah ada baju. Karena ibu sudah semakin besar, baju yang 3 tahun lalu tidak dipakai lagi, jangan simpan di lemari, sedekahkan. Sedekah. Isra Mi'raj ini tidak ada faedah kalau besok masih tetap pelit. Apalagi dilihat Nabi. Ada orang dilihat, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, dia makan bangkai orang mati. Dia cakar mukanya sakit, tapi dia cakar pula, lalu dia makan bangkai orang mati. Nabi lalu bertanya, ya Jibril, siapa pula itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita kejelekan orang lain. Inilah buser nanti di akhirat. Apa? Buser? Hah? Cocok, sudah cocok. Itulah itu. Nanti dia makan bangkai sesamanya manusia. Dan penghasilannya demi Allah, penghasilannya haram. Tuh, adik-adik yang suka bully. Mentang berbeda akidah politik, berbeda pilihan pilpres, maki-maki, membuli, menghina, menceritakan kejelekan orang. Demi Allah dia cakar-cakar mukanya. Ini negara kita ini tidak bisa baik-baik karena cebong sama kampret belum bisa move on. Pak Jokowi sudah akur sama Prabowo, kalian masih baku senggol. Tetanggaan pula. Main, mau baper dengan politisi. Politisi lain yang ngomong hari ini, lain lagi besok. Baru kau bela-bela sampai mati, goblok. Ya. Jangan cerita kejelekan orang. Ini terutama ibu-ibu nih. Nah, ini kalau duduk begini Pak, Gosip. yang lewat tuh. Apa? Saya aja tadi saya dengar ada yang gosip saya. Itu juga bajunya di YouTube. Ada yang bilang Ustaz, yang saya katakan itu benar. Justru benar. Yang namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Hati-hati saudara-saudaraku, menggunakan medsos harus arif dan bijaksana. Jangan sampai Anda menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, dilapor sama polisi, berakhir sama penjara, anak istrimu tidak ada yang ngurus. Hati-hati menerima berita di WhatsApp, menerima berita di Facebook. Jangan kau sebarkan kalau itu menceritakan kejelekan orang meskipun dia benar. Tuh, apalagi dilihat Nabi. Ada lagi dilihat Nabi, dihidangkan daging yang matang, harum, rapi, bersih, halal. Sampingnya daging bangkai, bau, busuk, bernanah, haram. Disuruh pilih, malah dia pilih bangkai yang bau dan bernanah. Nabi bertanya, siapa pula itu Jibril? Goblok. Dia beleng. Dikasih yang halal, dia makan yang haram. Dia kasih yang harum, dia makan yang bau. Dia kasih yang bersih, dia makan yang bernanah. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka berselingkuh. Pelakor. Apa artinya itu kalau pelakor? Hah? Apa? Ibu-ibu, mau gak suaminya dilakor? Mau? Ini ibu-ibu sekarang marah kalau suaminya berselingkuh. Jangan sekedar salahkan suami kalau ibu tidak tahu menjaga suaminya. Betul Pak? Betul? Dengan ini ibu. Ibu marah kalau suami kawin lagi. Ibu marah kalau suami diurus sama perempuan lain. Mestinya ibu tahu diri, jaga suamimu. Menjaga suami itu bukan mengintimidasi. Setiap saat HP-nya diperiksa.
Baru 1 jam suaminya pergi menelpon, video call. Itu bukan sayang, tapi itu mengintimidasi. Bagaimana cara menelpon suami? Jam 8 pagi kau telepon suamimu, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam cari nafkah. Jangan kau putus asa. Baru saja saya doakan kau dalam salat duhaku. Meskipun kau tidak sarjana, tapi Allah Maha Kaya. Dan aku telah meminta kepada Allah supaya Allah bukakan rezeki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ya, Bapak pernah dapat SMS begitu? Tidak pernah. Wajar Bapak mau cari ganti. Duhur lagi, telepon lagi. Pak, sudah saatnya sholat dulu. Penghasilan Bapak tidak berkah ketika Bapak tidak sujud menghadap kepada Allah. Saatnya sholat dulu. Senang kita suami. Sore SMS lagi suaminya, dia telepon lagi suaminya. Tapi dia telepon bukan di mana kau, coba video call, tidak. Tapi apa? Dia telepon lagi suaminya, Bang, saya lagi belajar ngaji dengan anak kita. Alhamdulillah anak kita sudah Iqra 3 dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Anak kita sudah Iqra 3. Senang suami. Pas mau maghrib dia telepon lagi suaminya, Bang, jangan makan di luar. Hari ini semasa spesial buat abang. Dan aku telah menyambutmu dengan pelukan hangat. Ketawa, saya sini. Benar? Ya. Coba pulang suami, jaga suami dengan baik, bukan diintimidasi. Malah ada ibu-ibu bilang, pilih ibumu atau saya istrimu. Mana ya ketawa. Mana bisa? Ini kadang-kala ibu-ibu kan ngomongnya tidak masuk akal. Pilih mamamu atau istriku. Pilih mamamu atau istrimu. Saya istrimu. Kau pilih mana? Mana bisa dipilih? Satu melahirkan kita, satu melahirkan anak kita. Tidak bisa dipilih. Kalau dipilih, pilih poligami atau sendiri. Pasti soal poligami. Hei bu, hei. Yang suka bilang pilih-pilih mamamu atau istrimu, dengar, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Pernah rasakan melahirkan? Enak? Pilihan mati dan hidup. Siapa yang lahirkan suamimu? Siapa? Ibunya. Pernah rasakan menyusui? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Siapa itu? Siapa yang menyusui suamimu? Dulu waktu kecil, bukan sekarang. Siapa? Ibunya. Siapa yang mengajarkan halal haram? Ibunya. Siapa yang ngajari bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Lalu siapa yang diberikan rumah? Istrinya. Siapa yang terima gaji bulanannya? Istrinya. Makanya jangan suka pilih. Ya. Tahu? Maka wajar ketika Nabi bersabda, tidak masuk surga istri yang durhaka kepada suaminya. Coba itu kasihan, coba lihat ini muka surga. Coba lihat kasihan. Setengah mati cari nafkah. Dia disarjanakan, dikuliahkan sama bapaknya. Begitu dia dapat gaji, apa dia kasih ibunya? Tidak, sisa-sisa gajinya dikasih orang tuanya karena cintanya sama istrinya. Takbir! Kenapa? Saya bela kau semua. Sampai jam berapa ini Pak Yasin? 11. Bisa sampai jam 12? Ya. Saya tidak bisa. Ya, banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu terbatas. Bapak juga. Bapak dengar baik-baik. Pak, siapa yang mengandung istri? Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang didik dia? Ibunya. Siapa yang sekolahkan? Siapa yang ditemani sekarang? Suaminya.
maka jangan hianati istri. Setengah mati cari uang, 30 tahun tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau hianati istrimu. Tidak akan terbuka rezeki dengan baik kalau istri di rumah menderita. Siapa yang ngurus anak kita? Siapa melahirkan? Bapak pernah rasakan melahirkan? Pernah rasakan hamil? Coba ibu-ibu kalau hamil aja dia pakai standar samping kalau dulu. Kalau kita apa? Paling kalau ngidam, ada yang ngidam di Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Saya bilang ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik lemari. Berhenti kau dikasih bodoh-bodoh ke istri. Siapa yang ditemani istri kita sekarang? Apa bapaknya? Dia tinggalkan kampung halamannya. Bapaknya sakit di kampung, tapi dia tidak pulang ngurus bapaknya. Kenapa? Karena dia mengabdi kepada bapak. Maka bapak durhaka kepada istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku yang mengkhianati istri. Ya, nah lain kali kita bahas ini kewajiban bersama suami istri. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Naik, banyak dicerita itu, tapi waktu terbatas. Sampailah Nabi di Sidratul Muntaha, Mustawa. Kemudian kedengaranlah salam dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Lalu Nabi melanjutkan, Ashhadu Allah ilaha illallah. Kemudian Allah melanjutnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa rasulillah. Dialog antara Allah dengan Nabi itulah yang diabadikan dalam tahiyat. Maka ketika Bapak Ibu tahiyat, jangan sekali-kali buru-buru. Yang namanya dialog, saya bicara, Bapak diam. Bapak bicara, saya lagi yang diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, Bapak juga ngomong, bukan dialog tapi debat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu debat, Pak. Maka tema kita pada Isra Mi'raj ini meningkatkan kualitas sholat. Bagaimana kualitas sholat kita mau baik kalau kita tidak punya buku tuntunan sholat? Berapa rukun sholat? Coba, Bapak ini baju coklat. Berapa rukun sholat? Tidak usah balik, Bapak yang saya maksud. Ya, berapa rukun sholat? 5. Anak muda yang baju hitam, berapa rukun sholat? Kamu. Berapa rukun sholat? 7. Berapa rukun sholat? 9. Berapa rukun sholat? 17. Ibu-ibu berapa rukun sholat? Berapa? 14. Adik-adik berapa rukun sholat? Gimana mau kualitas sholat? Rukun sholat aja belum tahu. Padahal sudah 30 tahun sholat. Gimana sholat kita mau baik? Rukun sholat aja kita tidak paham. Wajar 30 tahun kita sholat tapi kita tukang tipu. Kita sholat tapi kita hobi makan uang sogok. Kita sholat tapi kita masih mempertontonkan aurat. Kita sholat tapi kita masih hobi makan uang haram. Pantas, kenapa? Karena kualitas sholat kita bermasalah. Ayo, rukun sholat ada di 13. Yang pertama apa? Apa? Pertama, berdiri bagi yang mampu. Dulu, rukun artinya apa? Bapak kalau mampu berdiri lalu Bapak duduk, tidak sah sholatnya. Kalau mampu berdiri, situasinya membolehkan berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, misalnya di pesawat, di bus, boleh duduk. Rukun kedua apa?
Niat itu tidak harus dilafazkan, tapi kalau mau dilafazkan juga boleh. Sholli sunnatal duhuri. Nah itu kalau mau dilafazkan. Tapi kalau mau tidak hafal, boleh bahasa Indonesia. Saya niat sholat duhur 4 rakaat, wajib hukumnya bagi saya menghadap ke kiblat sebagai makmum lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau sendiri adaan lillahi ta'ala, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Tidak tahu bahasanya itu niatnya Ustaz, tidak harus diucapkan, boleh tanpa diucapkan sah. Gimana caranya? Langsung saja Allahu Akbar. Kenapa? Karena bapak tadi wudhu pasti sudah ada dalam hatinya, saya mau sholat, itulah niat. Mau jalan praktis ya sudah, Tuhan sholat duhur ya, Allahu Akbar. Boleh. Bagaimana kualitas sholat kita mau baik? Rukunnya saja kita tidak paham. Apalagi kalau bicara syarat sahnya sholat. Ada berapa syarat sahnya sholat? Ada berapa? 9 subuh. Bingung. Makanya bagaimana kualitas sholat kita mau baik? Syarat sahnya sholat kita tidak tahu. Ada yang bisa sebutkan satu syarat sahnya sholat? Ayo. Ada yang bisa sebut satu? Ada yang remaja, saya kasih kau lagi hadiah. Ya, ayo. Cepat, gua merah. Itu orang tua itu. Anak remaja. Ayo. Anak kecil tuh. Ayo, anak kecil. Rukun. Syarat sahnya sholat. Ya. Wudu. Wudu. Mana ada remaja? Ini remaja. Sini saya. Sini. Apa rukun sholat? Apa? Berwudu. Apa tadi sebut? Neneknya kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Coba. Apa? Artinya apa? Tidak sah sholat seseorang kalau dia tahu arah kiblat lalu dia tidak menghadap kiblat, batal sholatnya. Tapi boleh tidak menghadap kiblat ketika keadaannya tidak memungkinkan. Misal, bapak di atas pesawat, boleh. Di atas bus, boleh. Di atas perahu lagi mancing. Oh, kita lihat dulu matahari di mana terbenam. Sana, bapak menghadap ke sana. Sudah, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Bapak udah segoyang-goyang. Nah, itu bapak saudara-saudara sekalian, sholat diterima. Lalu begitu Nabi mau pulang, Nabi mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan pendek-pendek umurnya, kecil-kecil ya Allah, kasihlah keistimewaan. Lalu Allah berfirman, Muhammad, saya berikan kamu perintah sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Gembira Rasul. Turun. Di langit pertama tidak ada masalah. Di langit kedua berikan masalah. Sampai ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Ya, saya diberi perintah sholat. Berapa kali ya Muhammad? 50 kali sehari semalam. Nabi Musa bilang, tidak salah. Umatku aja besar-besar, gede-gede, tidak mampu itu kalau 50. Coba naiklah, kau minta diskon. Naik. Ya Allah, terlalu banyak, mohon keringanan. Allah kasih, oke, 45. Turun, ketemu lagi Nabi Musa. Berapa Muhammad? Tinggal 45 mas bro. Masih banyak, naik lagi Nabi, dikurangi lagi 5. Setiap kali naik, dikurangi 5. Naik lagi, kurangi 5. Mondar mandir, terakhir tinggal 5. Nabi Musa, Muhammad, tinggal berapa? Tinggal 5. Masih banyak. Nabi berpikir, setiap kali saya naik, dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada saya dapat. Sudahlah, puasa, sebentar dilihat. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa benar adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 Pak, masih banyak yang haji Jumat saja.
Bagaimana seandainya jadi 50 kali satu semalam? Tidak ada lagi kesempatan menjadi pegawai. Begitu bangun, hayya 'alas shalah, sholat. Mau keluar rumah, hayya 'alal falah, sholat lagi. Naik mobil, hayya 'alas shalah, sholat lagi. Alhamdulillah. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Itu artinya apa? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kembali tadi awal ceramah. Nabi dalam keadaan bersedih. Apa yang Allah berikan? Apa yang Allah berikan sebagai hadiah? Sholat. Artinya apa? Begitu ada masalah, dukakah kita, masalah ke rumah tangga kita, masalah ke pekerjaan kita, maka gunakan sholat sebagai solusi. Ada tidak ada masalahnya di sini? Ada orang yang tidak ada masalah di sini? Malah muka-muka pun masalah, saya lihat semua ini. Tidak usah dulu pekerjaan, di rumah saja. Rumah tangga, masalah kesetiaan. Ada orang terpenuhi rumahnya, bagus, tiap kamarnya ber-AC, kendaraannya sesuai jumlah keluarga, bagus dia punya rumah, mewah dia punya interior. Tapi apa masalahnya? Suaminya tidak setia, istrinya juga selingkuh. Ada lagi rumah tangga setia suami istri, setiap dia ketemu selalu panggil sayang, sayangku. Tapi hati-hati bu, kalau suami tidak pernah mengucapkan salam, sayang, tiba-tiba sebut sayangku. Ada cerita, profesor sudah pensiun, setiap dia panggil istrinya, sayangku, ada tamu, sayangku, bikin air panas, sayangku, tolong kasih handuk. Didengar sama cucunya, ih romantis betul kakek. Setiap panggil nenek sayang, dia panggil nenek, anak cucunya, jangan ribut nak. Kenapa nek? Saya lupa namanya nenekmu. Nah, ada orang romantis, kasih sayangnya tercukupi, tapi apa kekurangannya? Sudah ada anaknya 4, tidak punya rumah. Ada lagi orang rumahnya bagus, suami istri romantis, apa masalahnya? Tidak punya anak. Jadi percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada masalah. Istri cantik, Bapak pikir istri cantik bukan masalah? Istri cantik masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, tanpa masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia, duluan aja deh, nanti ketemu di gedung. Suami kan, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga, berarti bagus kalau banyak istri. Yang coba-coba Pak, coba. Berarti tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Adik-adik, batu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Belajar dari Isra dan Mi'raj tadi, begitu ada masalah Allah janji, ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalah-masalah. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, anak-anak tidak mau mendengar, istri pembangkang, suami tidak mau baik tidak menjadi imam dengan baik, tidak usah cari apa salahnya, siapa yang salah, tidak usah cari siapa penyebabnya, lebih baik koreksi bagaimana sholatnya. Saya sholat Ustaz, tapi kenapa rumah tangga saya terus bermasalah? Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bapak pakaian sholat seada-adanya.
Dengar ini cowok-cowok nih, terutama yang berat badannya berlebih. Pakai baju kaos. Pakai baju kaos. Waktu takbir masih baik, ruku masih baik. Begitu sujud kelihatan celengan di belakang. Ada yang begitu. Ya. Kalau betul-betul sholat yang baik, meningkat kualitasnya, Nabi menyunahkan pakai parfum, pakai baju yang indah, jangan pakai seadanya. Itu kalau mau meningkatkan kualitas sholat, mulai dari cara wudhu kita perhatikan, mulai cara berpakaian kita perhatikan, disunahkan wudhu, disunahkan pakai parfum, bahkan pakai siwak. Tapi adik-adik kalau pakai siwak, tolong jangan di depannya orang. Nabi tidak pernah siwak di depannya orang ini. Itu tidak beradab. Ayo. Saya sholat Ustaz, tapi masalah ini tidak pernah selesai Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi sholatnya cari duit. Apa artinya? Allahu Akbar. Tadi duit saya 100.000, beli pulsa 50.000, beli bensin 30.000. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar. Belum dia dapat. Sami Allah. Gimana sih simpan ini? Itu bukan sholat. Begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal saya simpan. Selama Bapak takbir bukan cari Allah, tapi cari duit. Adik-adik buru-buru berjamaah karena sudah rakaat 2, buru-buru naik motor. Begitu sudah masuk di dalam takbir Allahu Akbar, baru sadar, Masya Allah motor tertinggal kunci di motor. Pasti kau tidak susu lagi. Dan sudah motor saya hilang, sudah motor saya. Maka kalau mau meninggalkan sholat seperti itu, tata geraknya, pakaiannya, mata jangan ketika sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Ada yang sholat seperti itu. Allahu Akbar. Ya sholat itu dah sholat. Ya kan? Nah, salah satu cara meningkatkan sholat kita supaya baik, datang sholat jamaah. Alhamdulillah Pak, ini masjid cantik dan jamaahnya selalu penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam yang sudah pensiun. Akhirnya subuh lomba batu. Kalau subuh coba ke masjid kalau subuh. Ya, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, manajemen masjid tidak bagus. Apa yang maksud manajemen masjid tidak bagus? Coba lihat sound sistemnya story. Allah. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah ganti. Begitu kita sujud, cica didapat. Ayo. Apalagi penceramanya dari salam pertama sampai turun mimbar neraka aja terus dia cerita. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatku, digunting lidahmu, terus ke bawah. Dia bilang udah, tidak usah ke masjid, takut-takut terus. Ya kan? Apalagi dapat lagi Pak Imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Apa dia balik-balik sunnah Nabi? Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini sekalinya jadi imam Pak yang panjang-panjang dia baca. Kalau dia sendiri kul-kul. Kalau dia imam baru mau takbir sudah lama Pak. Gapar. Kata Nabi kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir sunnah kau menghadap ke belakang. Salat tajali rahimahullah. Oh banyak pensiun. Hati-hati jangan bikin panjang, kau siksa orang tua. Betul. Jatuh. Dia siksa orang tua. Besok ketemu dia bilang tak mau lagi saya ke masjid. Dia bercerita saya ke situ begitu. Ini ngaji
Jaki Iya aja kan? jadi imam. Nah, yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Sayang seribu sayang, para penghafal Quran kalau jadi imam, dia pikirlah yang paling hebat kalau hanya dia yang hafal. Itu imam kita itu begitu. Baca yang umumnya orang hafal itu sunnah, perintah Nabi. Kenapa? Supaya orang satu ada yang salah kalau bacanya imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau Pak Imam baca Qul Huwallahu Ahad keliru, atau membaca Wadduha atau At-Tin salah, ada yang bisa bantu. Kenapa? Umumnya kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 72. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku belum ruku. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Ada keuangan kas, saldo, pengeluaran. Sudah dibaca semua satu papan, belum selesai. Kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah dibaca dinding, sudah dibaca kalender, belum selesai. Bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPRI nomor urut 7. Semua dibaca. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Baca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah ada yang bisa luruskan. Yang kedua supaya orang bisa usul. Dan cerita Pak penghafal Quran di usul, nah pondok, dites bacaannya. Begitu lagi sholat tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya, kagetlah dia. Begitu kaget, hilang kalamnya. Apa sambungan ini Pak? Dia lupa, suasana hening. Dia menunggu tidak ada juga yang bisa. Terpaksa dia bilang Pak Imam, tolong bantu di belakang. Lain di belakang, saya juga tidak tahu. Kemudian Jauh-jauhkan. kalau begitu ya sudah Allahu Akbar. Ya sombong. Ya, tuh Imam. Yang berikutnya lagi, yang kadang-kala membuat kita malas datang jamaah, apa? Ada makmum yang sok paling hebat. Ada makmum yang sok merasa dia yang paling suci. Ada makmum yang merasa dia yang paling cerdas. Mulai takbir dia ganggu orang. Takbir kayak dia mau gigit telinga kita. Om. Kayak dia lah paling soleh dalam Islam. Baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita. Semua. Santai men. Ada kan yang begitu? Nah, ada lagi yang kakinya mengganggu kita. Nyari Selah. Dikasih pindah. Dikasih pindah lagi. Pindah. Sekarang menurut kalau dia karena dia kita jangan jarang. Ayo, saya tanya kenapa kau kasih begitu? Supaya rapat sah. Kalau rapat mau sah, kalau dirapatkan bukan jari-jari kaki yang disentuhkan, tapi apa? Bahu. Kalau jari-jari kaki boleh, tapi tanya dulu di sampingmu, Pak, bolehkah jari-jari kaki saya merapat? Kalau dia bilang jangan deh, kau ganggu saya. Karena saya rasakan Pak, kasih pindah dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah lagi. Akhirnya puncak ini. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna dari sholat jamaah seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengganggu tetangga. Bapak khusus sholat, tapi ganggu tetangga, bukan bapak orang baik. 5 waktu sholat di masjid, belum azan sudah ada di masjid, zikir paling terakhir keluar, tapi sebelah kanan rumahnya dia musuh gara-gara got, sebelah kirinya dia musuh gara-gara apa? Pilaran ternaknya. Depan rumahnya dia musuh gara-gara parkirnya, belakang rumahnya dia musuh gara-gara comberannya. Orang seperti ini sia-sia ibadah. Itu makna dari sholat jamaah, jangan kau ganggu orang. Sholat aja tidak boleh diganggu, apalagi tetangga. Maka Nabi jelaskan, hayrun nas anfa'uhum, paling baik di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Isra Mi'raj ini sesungguhnya perintah Allah untuk mendirikan sholat. Tidak ada gunanya semua ibadah yang bapak lakukan
puasa lengkap, membangun masjid, sama tetangga baik, zakatnya cukup, tapi tidak sholat, diajak bertobat yang tidak mau, Imam Syafi'i menghukumnya. Orang yang tidak sholat disuruh bertobat dan tidak mau, tetap tidak mau sholat, Imam Syafi'i menjelaskan ketika dia wafat jangan bersolat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi. Kalau pada akhirnya pemerintah mengajak kepada kita untuk vaksin. Kalau seluruh masyarakat Indonesia sudah vaksin, lalu virus ini sudah beredar, sudah mampus, sudah tidak ada lagi peredaran dan penularan, apakah Bapak tidak merindukan sholat jamaah di masjid, tarawih di masjid, sholat Jumat tidak lagi dibatasi, bersilaturahmi, berjabat tangan? Tentu kita rindu. Karena kita rindu, maka vaksinlah. Dan alhamdulillah tidak dibayar. Bilang ini Ustaz, ini hanya akurasinya apa sih istilahnya itu cuma 65%. Kalau Bapak cari yang sempurna, bukan manusia punya ciptaan, tapi Allah punya ciptaan. Maka vaksin. Inilah bangsa Indonesia paling repot diurus. Waktu tidak ada vaksin teriak-teriak, mana uang? Beli dong vaksin. Sudah datang vaksin apa? Dia bilang ini palsu. Sudah dibuktikan sama BP POM, dia bilang lagi tidak halal. Sudah keluar stiker halal, dia bilang lagi minta Jokowi dulu yang disuntik. Sudah Jokowi disuntik, dia bilang lagi tidak masuk jarumnya. Masyarakat kita, ya, vaksin. Jangan termakan hoax. Vaksin adalah bagian ikhtiar kita untuk menghindari dan memutuskan mata rantai penularan COVID. Nanti mati, orang bukan vaksin yang membuat kita mati, bukan COVID yang membuat kita mati, tapi karena ajal telah menjemput. Jangankan Bapak divaksin, Bapak tidur saja tidak gerak-gerak, tiba saatnya ajal pasti mati. Maka vaksinlah. Itu bagi orang yang berakidah benar, dia tidak ragu vaksin. Vaksin ini upaya kita untuk memutus mata rantai supaya kita bisa lagi beribadah dengan baik di masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya kita Isra Mi'raj ini tidak ada faedah sama sekali kalau kita tetap tidak mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Bagi bapak yang sudah mendirikan sholat jangan puas sampai di situ, mari tingkatkan kualitasnya dengan datang berjamaah di masjid. Kalau kita yang sudah rajin berjamaah di masjid, mari kita tingkatkan lagi dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Insya Allah berkah maqamam mahmudah, Allah angkat derajat. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita menjadi amal-amal penghapus dosa dan penambah amal-amal timbangan akhirat kelak. Mohon maaf kita tidak usah jabat-jabat tangan, bukan karena takabur dan sombong dan meremehkan Bapak, tapi protap kesehatan untuk sampai sekarang ini memang kita tidak dianjurkan untuk jabat tangan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.